Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Oppo F11 Pro. Versi yang Pro ya, bukan versi yang biasa. Kasusnya untuk Oppo F11 Pro yang di tanganku ini adalah lupa kunci layarnya. Ini berupa pin untuk kunci layarnya, sudah kita acak pinnya tetap tidak ketemu juga. Jika kurang yakin dengan tipenya, kita bisa cek di panggilan darurat, kemudian kita bisa dial ke bintang pagar 899 pagar. Masuk ke engineer mode, kemudian masuk ke menu software version, kita akan langsung melihat model numbernya di atas sendiri. CBH1969 adalah Oppo F11 Pro, Androidnya sudah Android 11, kemudian untuk security versinya sudah paling update terbaru. Pada video sebelumnya kita sudah pernah juga memberikan tutorial cara unlock kunci layar pada Oppo F11 Pro, tetapi menggunakan MRTK dongle. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berikan tutorial cara unlock pola pada Oppo F11 Pro tanpa menggunakan dongle. Cukup dengan kabel data USB saja. Oke, kita akan coba untuk persiapkan semuanya. Di sini USB sudah kita pasang ke komputer dan kita menuju ke tampilan komputernya sekarang. Ada beberapa file yang perlu kita install. Yang pertama tentu saja adalah MediaTek driver, karena kebetulan si Oppo F11 Pro ini menggunakan chipset MediaTek. Kita bisa install dulu untuk MediaTek drivernya agar handphone Oppo F11 Pro ini dapat terbaca oleh komputer. Kita klik aja tadi install this device software anyway. Kemudian kita tunggu sampai proses install MTK atau MediaTek driver ini selesai. Kalau sudah selesai, nanti akan ada tampilan finish. Bisa kita klik finish saja, kemudian kita close juga untuk WinRAR-nya. Selanjutnya kita akan menginstal lip USB. Jadi fungsi dari lip USB ini untuk memfilter MediaTek USB port ketika handphone dicolokkan ke komputer. Oke, kita double klik aja untuk lip USB-nya, pilih I accept, kemudian next lagi, kemudian next lagi, dan install, kemudian launch aja, klik finish. Untuk WinRAR-nya ini bisa kita close saja. Kita akan coba untuk remove a device filter dulu. Kita hapus semuanya dulu yang sudah terfilter oleh lip USB-nya. Pilih remove a device filter, kemudian next saja. Kalau sudah terremove semuanya, kita bisa klik menu install a device filter, kemudian kita klik next. Dalam posisi seperti ini bisa kita standby-kan dulu di pojok kiri atas. Selanjutnya kita akan menggunakan tool MTK Bypass Rev 3. Jadi ini adalah MediaTek Bypass Tool by MCT Team. Jadi fungsi dari MediaTek Bypass Tool atau MTK Bypass Rev 3 ini adalah untuk membypass autorisasi akses tanpa harus menggunakan akun out. Namun sebelum menjalankan MTK Bypass ini, kita harus menjalankan dulu lip USB yang sudah memfilter MediaTek USB port ketika handphone dicolokkan ke komputer. Kemudian baru bisa kita bypass outnya menggunakan MediaTek Bypass Tool by MCT Team ini. Kalau sudah berjalan, kita standby-kan aja di pojok kanan atas. Selanjutnya kita gunakan SP Flash Tool. Langsung kita ekstrak aja untuk SP Flash Tool-nya. Klik kanan kemudian ekstrak di sini. Kemudian kita buka folder hasil ekstrakannya dan kita jalankan file dengan nama flashtool.exe. Mungkin teman-teman sudah banyak yang familiar dengan tool flash ini karena memang khusus untuk MediaTek chipset ya. Apabila muncul notifikasi seperti ini saat menjalankan SP Flash Tool, klik OK aja. Kemudian di sini ada beberapa kolom yang perlu kita setup atau perlu kita isi. Yang pertama adalah download agent. Ini kita isi dengan mtk all-in-one.bin. Kita klik aja tombol atau menu choose di sebelah kanan. Kemudian kita pilih file mtk all-in-one.da.bin ini. Kita pilih filenya, kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom download agentnya. Selanjutnya di bagian bawahnya ada kolom scatter loading file. Untuk kolom scatter loading file ini bisa kita inputkan dengan file scatter yang sudah kita siapkan pada file berikutnya atau file yang terakhir. Di sini kita beri nama filenya adalah F11 Pro erase-user-data.rar. Bisa kita ekstrak dulu filenya. Klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita cek dulu, kita buka foldernya. Di dalamnya ada sebuah file dengan nama mt6771 android scatter.txt. Jadi ini adalah file scatter yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file.
Caranya sama, klik aja tombol choose, kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak filenya. Kebetulan aku letakkan di desktop, kemudian aku taruh di folder bahan, masuk ke folder F11 Pro erase user data, kemudian pilih file mt6771 android scatter.txt. Klik aja atau kita pilih aja filenya, kemudian klik open sampai terinput pada kolom scatter loading file. Untuk kolom yang terakhir di sini ada authentication file. Untuk kolom ini, silahkan kalau mau diisi gunakan file out sv5.out ini. Tinggal kita klik aja tombol choose, kemudian arahkan ke folder F11 Pro erase user data tadi, pilih filenya out sv5out. Namun tidak diisi juga nggak apa-apa. Lebih baik mana, diisi atau tidak, sama saja ya. Silahkan diisi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ini aku kosongin aja. Yang penting untuk kolom download agent dan scatter loading file sudah terisi semua. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu format. Kita pilih menu manual format flash di bawahnya. Akan muncul dua kolom, ada kolom begin address dan kolom format length. Kedua kolom ini isinya kita hapus, ada kode-kode ini kita hapus semuanya. Kemudian akan kita ganti dengan kode yang baru. Nah, untuk kode yang baru bisa kita dapatkan di folder F11 Pro erase user data tadi. Ada file format address.txt. Di sini sudah kita siapkan untuk format addressnya atau kode yang baru sesuai dengan kolom yang tersedia pada SP Flash Tool-nya. Di sini untuk kode begin address kita kopikan kemudian paste pada kolom begin address. Untuk kode pada format length bisa kita copy pastekan juga pada kolom format length. Kita coba yang atas dulu begin address, kita copy kemudian paste pada kolom begin address. Kemudian yang kedua di sini ada format length, kita copy kemudian kita pastekan juga pada kolom format length. Kalau sudah, kita posisikan seperti ini dulu. Untuk format address.txt-nya bisa kita close saja. Folder ini bisa kita minimize dulu. Selanjutnya kita akan fokus ke tool lib USB dan juga MCT theme-nya atau MediaTek Bypass Tool by MCT theme. Sekarang kita kembali ke handphonenya dulu. Silakan sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer, bisa kita matikan dulu handphonenya. Masih dalam posisi terkunci layarnya dan lupa kunci layarnya, kita matikan handphonenya. Kita tunggu sampai handphone ini betul-betul off. Kemudian kita akan menghubungkan handphone ke komputer dengan metode menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan. Silahkan teman-teman posisikan sendiri bagaimana posisi yang nyaman untuk menekan kedua tombol volume sambil kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kalau aku paling nyaman, kita tekan aja kedua tombol volume pakai jempol tangan kiri, kemudian tangan kanan kita pegang kabel USB, kita colokkan kabel USB ke handphonenya. Oke, sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan komputer. Perhatikan, silahkan teman-teman bisa fokus ke lib USB-nya terlebih dahulu. Kita akan hubungkan handphone ini ke komputer, nanti pada kolom description pada lib USB akan terbaca MediaTek USB port. Di sini akan muncul, setelah muncul kemudian kita klik dan kita pilih menu install atau kita klik install. Oke, kita tekan dulu tombol volume atas dan tombol volume bawah, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya. Perhatikan pada kolom description pada lib USB-nya muncul MediaTek USB port, kemudian bisa kita klik install. Jangan terlalu lama. Kalau kita terlalu lama standby, maka MediaTek USB port tersebut akan langsung hilang. Jadi munculnya cepat kemudian langsung hilang, maka kita juga harus gerak cepat. Kita ulangi ya, lepaskan dulu kabel datanya, pastikan handphone masih dalam posisi mati, tahan volume atas dan volume bawah. Kemudian colokkan kabel data ke handphone, perhatikan MediaTek USB port muncul, klik menu install. Oke, sudah berhasil terfilter sekarang. Install device filternya, sudah sukses memfilter MediaTek USB port. Bisa kita lepaskan dulu kabel data dari handphonenya, kemudian klik OK aja notifikasinya. Kita akan cek sekarang apakah MediaTek USB port sudah terfilter atau belum. Caranya, kita klik aja menu back, kemudian kita pilih menu remove a device filter, kemudian klik next. Kalau sudah muncul seperti ini, hardware ID sudah muncul, description-nya MediaTek USB port, berarti handphone ini sudah terfilter oleh lib USB. Biarkan seperti ini, jangan sampai kita hapus, jangan kita klik menu remove. Kita bisa back aja, kemudian kita klik lagi menu install a device filter, kemudian next, dan kita standby-kan dalam posisi seperti ini. Letakkan lagi di pojok kiri atas monitor komputer kita. Selanjutnya kita berpindah ke tool di samping kanannya, ada MediaTek Bypass Tool by MCT theme. Langsung aja kita klik menu bypass pada tool tersebut sampai muncul installing driver, kemudian waiting for broom.
Selanjutnya kita hubungkan lagi handphone ke komputer dengan metode yang sama. Tahan kedua tombol volume, volume atas dan tombol volume bawah. Kita tahan keduanya pakai jempol aja. Kemudian colokkan kabel data ke handphone sampai handphone ini bisa terbypass outnya. Oke, kita colokkan kabel data sekarang. Perhatikan, di sini handphone terdetek sebagai MediaTek USB port pada COM sekian. Untuk COM-nya tidak harus sama dengan tutorial ini. Di sini terbaca sebagai COM 37. Untuk angkanya bebas, 1, 2, 3, 37, 38, 40, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan Protection Disable. Kemudian di bawahnya lagi ada keterangan No you can be use any flash tool or dongle. Selanjutnya kita bisa menuju ke SP flash tool-nya untuk kita eksekusi. Namun sebelumnya kita cek dulu portnya. Bisa kita samakan dulu port yang muncul pada MediaTek Bypass Tool by MCTTM dengan port pada SP Flash Tool-nya. Klik option, kemudian option lagi, kemudian connection. Perhatikan pada UART harus sudah terpilih ya. Kalau UART-nya belum terpilih, kita pilih aja. COM-nya pastikan sudah sama dengan yang muncul pada MediaTek Bypass Tool by MCTTM-nya. Oke, kita samakan dulu. Ini COM-nya sudah sama ya, COM 37, COM 37. Kemudian kalau sudah sama, pada bagian baut red ini, kita pilih yang atas sendiri, 921600. Kalau sudah, kita close saja. Kemudian kita eksekusi. Klik aja tombol start dan kita tunggu sampai proses erase user datanya selesai. Ada progres warna merah. Kemudian sekejap saja langsung muncul keterangan format OK. Format user data, erase user datanya sekarang sudah selesai. Namun handphone ini tidak akan menyala otomatis. Jadi kita harus menyalakannya manual. Kita kembali dulu ke tampilan handphonenya. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya. Untuk menyalakan handphone ini tinggal kita tekan aja tombol powernya sampai muncul logo Oppo di layarnya. Jadi metode ini sangat aman sekali. Tidak mungkin akan terjadi boot loop jika tidak terganggu koneksi antara handphone ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan. Jika ternyata handphone stuck atau boot loop di tampilan layar blank, untuk menyalakannya kembali silahkan teman-teman bisa tahan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya. Perhatikan sekarang handphonenya sedang loading dan saat proses loading selesai, handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa seperti ini. Oke, kita setup dulu sekarang. Bagi teman-teman yang mau lanjutkan setupnya silahkan klik next atau bisa kita bypass saja tampilan setupnya, langsung masuk ke tampilan menu. Caranya bagaimana? Standby aja di tampilan select lanjut, kemudian klik menu emergency call. Muncul papan tombol seperti ini, dial ke spesial kode, bintang pagar 813 pagar. Tunggu sekejap, dia akan langsung masuk ke tampilan menu, membypass proses setupnya dan juga membypass verifikasi akun Google-nya atau FRP-nya. Namun sekarang tampilan handphone ini menjadi default ke bahasa Inggris. Untuk menggantinya tinggal kita masuk aja ke menu settings, kemudian kita cari di bagian additional settings, kemudian masuk ke bagian language and region. Di sini bisa kita ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Add a language aja, kita cari Indonesia. Kita scroll ke bawah di bagian I, kemudian kita klik Indonesia. Kemudian kalau sudah terpilih akan langsung muncul di bagian bawah bahasa yang pertama ya. Ini dia. Untuk menggantinya, oh ini regionnya langsung aja ya, kita ganti juga ke Indonesia. Tadi sudah keklik ya, nggak sengaja keklik. Untuk mengganti bahasanya ke Indonesia, di sebelah kanan ini ada menu garis 3. Bisa kita tekan dan tahan, kemudian kita drag aja ke atas, kita geser ke atas sampai muncul menu di bagian bawahnya Change to Indonesian. Kemudian sekarang handphone sudah berganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Kita tunggu sebentar, ini agak loading ya. Kita cek dulu di pengaturan, kemudian masuk tentang ponsel. Ini adalah Oppo F11 Pro. Untuk color OS-nya versi 11 dan versi Android-nya juga sudah versi 11. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota. Handphone sudah dan mantap.